Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Hasanah, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Saya dari semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 2021 1021 012. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban UTS daripada mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Aep Saifuddin MPDI. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu apa pengertian pembelajaran IPS dan mengapa mahasiswa PGMI harus mempelajari mata kuliah ini. Nah, di sini pengertian dari pembelajaran IPS merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan kewarganegaraan untuk diajarkan di setiap anak di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah. Nah, mengapa mahasiswa PGMI ini harus mempelajari mata kuliah ini? Karena mata pelajaran pembelajaran IPS ini atau di tingkat SD atau MI ini merupakan mata pelajaran yang wajib. Nah, dengan demikian metode pembelajaran IPS ini disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. Nah, dengan pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan akan mampu memahami atau mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam pada bidang ilmu. Nah, sedangkan pendidikan IPS ini di tingkat SD atau sekolah menengah merupakan pengintegrasian dari berbagai ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Serta merupakan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan, disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk tujuan pendidikan. Dilanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, yaitu adalah jelaskan secara singkat teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Nah, teori behavioristik ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Nah, adapun perubahan tersebut terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Nah, sedangkan penerapannya dalam pembelajaran IPS yaitu teori behavioristik ini dengan model hubungan stimulus responnya memposisikan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Nah, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku tersebut akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Dilanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan secara singkat teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Nah, menurut teori belajar kognitif, keterlibatan siswa secara aktif sangat penting untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar. Perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh peserta didik. Adapun menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Sedangkan menurut Brunner mengatakan bahwa belajar terjadi ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi dan bukan ditentukan oleh umur seseorang. Jadi suatu proses belajar akan terjadi lewat tahap-tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Dan Ausubel mengatakan atau menyatakan bahwa proses belajar terjadi apabila seseorang telah mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar juga akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Adapun penerapan teori kognitif di pembelajaran IPS yaitu menurut Piaget perkembangan teori kognisi ini dapat dibagi menjadi beberapa stadium. Hal ini berarti fungsi kognitif pada umur yang berbeda juga akan mempengaruhi, dan diantaranya dibedakan menjadi satu sama lain, yaitu tahap sensomotorik instinktif, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Jadi individu atau setiap anak itu berkembang melalui pengalaman indrawinya. Nah, yang kedua ada tahap operasional intuitif, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Nah, jadi peserta didik anak atau individu itu
Selain dibantu oleh pengalaman indrawinya juga dibantu oleh intuisinya. Selanjutnya ada tahap konkret operasional, yaitu dari usia 7 sampai 11 tahun. Nah, di sini anak itu sudah mampu memperhatikan lebih dari satu dimensi dan juga sekaligus menghubungkan satu dimensi dengan dimensi yang lainnya. Tahap selanjutnya itu tahap formal operasional. Nah, jadi dari usia 11 tahun ke atas. Nah, di tahap ini si anak sudah mampu mengembangkan pikiran formalnya dan dapat mencapai logika dan rasio, dan juga dapat menggunakan abstraksinya. Dilanjutkan kepada pertanyaan yang keempat, yaitu apa perbedaan teori belajar konstruktivistik dan teori belajar humanistik. Nah, teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang menekankan pada usaha manusia dan masyarakat yang memiliki kepekaan, mandiri, dan bertanggung jawab, serta dapat mendidik dirinya sendiri selama hidup dan juga mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Nah, untuk itu diperlukan layanan pendidikan yang mampu melihat kaitan antara ciri-ciri manusia tersebut, yaitu misalnya dengan praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran untuk mewujudkannya. Sedangkan teori belajar humanistik, yaitu teori belajar yang menitik beratkan pada tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Nah, proses belajar dianggap berhasil jika siswa atau peserta didik telah mampu memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, peserta didik sudah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Dilanjutkan kepada pertanyaan yang kelima, yaitu strategi belajar seperti apa yang Anda gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS. Nah, di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran inquiring minds want to know, yang merupakan teknik sederhana yang dapat membangkitkan keingintahuan siswa atau rasa penasaran siswa dengan meminta mereka untuk membuat perkiraan-perkiraan tentang suatu topik atau pertanyaan. Jadi minat siswa terhadap materi dibangkitkan melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang mana dapat merangsang rasa penasaran atau rasa keingintahuan yang mendalam sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Yang mana pembelajaran IPS ini lebih ke sosialnya, lebih ke komunikasinya, lebih ke hubungan antara manusia dengan manusia, yang mana perlu adanya diskusi. Nah, diskusi ini akan dirangsang atau dipancing oleh pertanyaan-pertanyaan tentang suatu topik, atau kita mengajukan suatu topik untuk didiskusikan bersama peserta didik yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.